welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini kontennya bakal tentang apa ya? Ya tentang Q&A sama temen aku ya. Aku awalnya ngajak dia ini collab karena aku terinspirasi dia bisa buy something and many things dengan uang yang dihasilkan sendiri selama kuliah. Dan semoga video ini bisa menginspirasi kita semua supaya kita lebih semangat lagi untuk terus berkarya, berusaha di masa muda kita sekarang ini. Yuk, ikutin terus ya. Hai guys, nah ini kenalin teman aku namanya Uli. Nah, Uli asalnya dari mana sih? Dari Medan. Oh gitu, sekarang lagi S2. Nah, dia ini yang aku bilang tadi, dia bisa membeli beberapa barang pakai uang yang dihasilkan sendiri selama Ya kurang lebih setahun lah. ya, selama kuliah setahun ini dia bisa membeli beberapa barang yang itu ya lumayan lah ya, bisa membantu orang tua. Barang-barang apa sih Yang kelihatan ya HP sama laptop sih. hebat sih itu? Hebat. Nggak semua kita bisa beli laptop, bisa beli HP pakai uang yang kita hasilkan sendiri selama kuliah. Rasanya gimana waktu pertama kali bisa, aku bisa beli laptop nih, aku bisa beli HP gitu? Kan awal mulanya tuh memang udah nabung buat beli HP. Ternyata HP yang lama itu tiba-tiba drop. Nah tiba-tiba drop kan mau nggak mau harus beli HP. Jadi ya alhamdulillahnya uangnya cukup, walaupun tidak seberapa. Ya udah langsung dibeliin HP aja dengan uang yang ada. Jadi itu sebenarnya karena kepaksa, HP-nya rusak, mau nggak mau harus beli. Benar. Rasanya tuh waktu bisa beli pakai uang aku nih gimana sih? Ya alhamdulillah, karena pasti kalau ngehubungin orang tua pasti orang tua bilangnya ya udah tunggu dulu ya, dicari dulu ya gitu. Dan karena udah ada tabungan dari hasil jualan, giliran HP-nya rusak ya udah langsung aja beli HP baru deh. Laptop juga case-nya gitu ya. Nah iya sih, laptop juga emang laptop aku rusak ya, yang dari Medan tuh notebook. Udah kayaknya dibuka pak, buka Origin aja tuh ya ampun beratnya. Itu aplikasi untuk Oh iya, kimia guys, Origin aplikasi itu untuk mengolah data. jadi udah lemot banget, jadi mau nggak mau Uli ini butuh. Tapi waktu itu mungkin orang tua, kalau misalnya kita minta ke orang tua bilang nanti dulu ya nak gitu. Iya. Terus Jadi ya selama setahun, kurang lebih setahun dikumpulin lah pundi-pundi pundi-pundi duitnya untuk membeli laptop yang baru. hebat. Terus respon orang tua gimana waktu aku ini nih punya uang untuk beli laptop gitu? Respon orang tua gimana? Oh awalnya bilang, Mak, Mbak mau beli laptop gitu kan. Terus orang tua bilang, oh ya udah, duitmu ada berapa? Langsung ditembak gitu ya. Iya, duitmu ada berapa? Tapi benar kita kalau mau beli sesuatu tuh nggak bisa semerta-merta langsung blek full orang tua. Ya duitmu ada Betul. berapa gitu. Sekian loh, bukannya itu udah cukup beli laptop satu gitu kan. Ya sebenarnya dengan uangku yang ada tuh cukup beli laptop. Tapi kan supaya tahan lama, nggak cepat lemot tuh, jadi ya minta tambahan sedikit dari orang tua biar ke upgrade lah laptop yang dibeli. Jadi ya Uli ini mungkin udah ada gambaran, oh aku sebenarnya pengen laptop yang gimana. Cuma mungkin karena yang kita punya belum bisa mencukupi, jadi butuh tambahan dari orang tua. Ya benar sekali. Nah waktu orang bilang ke orang tua, aku punya segini nih mak, itu orang tua tuh rasanya gimana sih? Orang tua rasanya gimana? Ya tanya orang tuanya lah. Gak maksudnya orang tua bilang ke kamu, ih kamu hebat ya nak, apa gitu atau Ya. gimana? Mama aku paling loh, duit dari mana? Gitu. Kok bisa ada segitu? Gitu. Tanda tanya. Tanda tanya. Ya aku jujur lah, ya jualan masker gitu. Oh iya, ya orang tua cuman oh iya ya udah alhamdulillah gitu. Emang udah dari sejak kapan sih Li itu? Udah mulai usaha sendiri, udah mulai maksudnya earn your money gitu? Kayaknya karena ibu bapakku pedagang ya. Jadi darah-darah dagang itu udah Ada ya? udah mendarah daging. Oh, gitu. Soalnya dari SMA sih. Dari SMA udah dari mulai? SMA. Hebat. SMA tuh sok-sokan lah, jualan pulsa, jualan apa gitu. Tapi karena belum bisa memanage dengan baik, bangkrut lah ceritanya ya. Gak apa-apa. Ya, Tapi terus- justru bisa jadi sekarang itu kan karena pelajaran di masa lalu Ya, kan? bener. Terus kuliah itu semester 5-6 gitu. S1 ya? Ya S1 ya, S1 semester 5-6 itu jual parfum. Gara-gara kakak tingkatku
mau balik tuh ke Riau. Terus akulah yang meneruskan, siapa yang mau jualan nih dek, terusin kakak gitu. Ya aku dengan pedenya, Uli aja kak. Jadi jangan ngelewatin kesempatan yang ada. Bener. Terus aku dan temanku berinisiatif lah menjual bunga wisuda. Oh gitu. Tapi tetap usaha terus. Iya. Mentalnya usaha. SMA jualan pulsa, S1 jualan parfum, lanjut jualan bunga. Nah, S2? S2 tuh awalnya 2018 kan aku di Jogja tuh. Nah, aku udah lihat-lihat tuh masker wajah. Nah, tiba-tiba distributor yang di Jogja open reseller. Setelah aku beli satu tuh kan, dia open reseller. Setelah dia open reseller, aku tiba-tiba kepengen aja sih jualan ya. Kepengen coba jualan deh kayak gitu. Padahal kan aku di sini rantau ya. Jadi sebenarnya ruang lingkup aku tuh kecil banget, apalagi Pasarnya S2. S2 itu kecil. temannya cuma dikit. Paling kita tuh tahu satu angkatan di atas kita dan di bawah kita nanti. nantinya. Dan itu tuh posisinya aku tuh mahasiswa baru ya, kita mahasiswa baru. Ya udah, awal beli itu aku beli 5 piece, udah jadi reseller deh. 2019 bulan 4 lah, bulan 3, bulan 4. Oh, berarti udah hampir setahun, Ya. hampir 1 tahun setengah lah ya. Bener. Setengah yang lalu. Ali, nah Uli ini ya guys ya. Jadi dulu tuh misalnya sekelas nih main, nggak sekelas juga, misalnya beberapa orang main, terus nanti pergi entah ya biasalah anak kuliahan kan, karaoke, nonton segala macem. Nah si Uli ini asal diajak nggak ya dulu. Jadi dia tuh konsisten banget untuk nggak yang main-mainnya tuh kurang gitu. Kalau kita kan yang main anak-anak kuliah pada pergi makan. Kalau dia tuh ikut beberapa kali, cuma ya mostly jarang. Dan itu ternyata dia ngapain tuh kamu nih? Ya COD-an nih. COD guys. Jadi kan kalau customer itu menarik daya belinya customer itu, aku menerapkan sistem COD. Nggak harus kirim, nggak harus Grab Express atau GoSend. Jadi aku menerapkan COD dengan free ongkir. Nah, mungkin gara-gara itu waktu awal-awal jualan kemarin tuh pembeli itu lumayan rame, karena dari distributor sendiri, dari reseller-reseller lain, setahu aku tuh COD nggak ada COD. Kalaupun ada COD tuh kayak ada ongkosnya gitu. Terus di sekitar UGM tuh seingat aku ya, waktu kemarin awal-awal itu resellernya Daisy aku aja gitu. Karena sebenarnya COD itu juga bisa jadi sarana untuk kita nge-reach pelanggan kita. Jadi kayak lebih tahu, oh mbak ini. Bener. Ada mas-mas juga nggak? Ada sih beberapa kali tuh kayak aku di chat kan, oh oke mbak gitu kan. Terus pas ketemu, wah laki-laki nih gitu. Wah mas-mas gitu. Berarti bagus dong, mas-masnya juga ngerawat wajah, ya kan? Dan alhamdulillahnya pelanggan-pelanggan yang COD itu tetap loh. Kayak mereka kayak sebulan lagi repurchase lagi gitu, beli masker lagi. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya alasan dia dulu jarang pergi karena COD. Dan teman-teman kita yang teman-teman ngajak dia sibuk main. Nah itu ya guys ya, jadi memang hidup itu harus berjuang, harus mengorbankan. Mungkin di sisi Uli juga dibalik dia bisa mengumpulkan tabungan dia itu mengorbankan masa main-mainnya sama teman. Padahal mungkin dia pengen, tapi memang udah niatin diri untuk cari duit ya udah harus cari duit. Nah itu yang perlu dicontoh ya, demi cuan. Nah kalau sekarang Li, menurut kamu tentang pengaturan keuangan itu gimana? Ya kalau emang udah niat beli sesuatu, pasti ditahan-tahan lah buat jajan-jajannya itu. Jajan-jajan, main-main, nongkrong-nongkrong. Jadi gimana sih kamu nahannya itu? Yang ada di prinsip kamu yang kamu tanamkan itu apa? Karena nggak semua orang lo bisa nolak ajakan. Ya aku bilang aja, main ya Ul, aku mau COD. Enggak, maksudnya apa yang kamu bener-bener tanamkan? Apa memang aku punya target? Atau apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu gitu? Ya karena aku butuh, misalnya nih aku butuh laptop, aku nggak bisa minta full kan sama orang tua. Ya aku harus paksa diri aku untuk nahan jajan. Jadi emang targetnya misalnya diajak main di saat itu, oh aku butuh laptop, aku nggak bisa main gitu.
bisa dibilang gitu sih kadang. Tapi kalau memang ajakan teman-temannya juga menggiurkan kayak sesuatu yang kayak aku juga udah lama nggak main ya, aku pasti ikut main kok gitu. Iya, untuk mental health ya. Karena Iyalah, sebenarnya misalnya bener. kita ketat banget gitu ya, mungkin stres kali ya. Iya. Jadi tetap prinsipnya ada, main sesekali juga ada. Tapi nabungnya harus konsisten sih. Kayak dulu tuh bener-bener mau beli laptop, aku bener-bener nge-cut uang jajan yang bener-bener di-cut. Karena kan aku dari orang tua kirimannya tuh nggak sebulan sekali ya. Jadi Karena orang tuaku kan dagang, jadi ngirimnya ya kadang 10 hari sekali, kadang 15 hari sekali. Adanya berapa tuh 70% itu langsung ku-cut ke tabungan. Oh, jadi misalnya dikasih 100.000, 70.000 udah langsung Ke tabungan. singkir gitu. Nah, jadi dari untung masker lah aku tambahin buat jajan. Oh, jadi memang dari untung usaha itu yang bisa nambahin dari uang yang udah kamu simpan sebelumnya Ya, itu. supaya uangnya kelihatan. Karena aku pribadi jujur aja kalau dari uang masker tuh kan pasti susah ya savingnya. Karena kan harus muter lagi gitu. Benar. Jadi ya nyimpannya itu dari jajan yang dari orang tua disimpan Oh, gitu. supaya uangnya kelihatan. Nah, misalnya nih udah kekumpul uangnya udah lumayan. Mempertahankan, kadang kan kita misalnya kalau tahu oh kita punya duit, mempertahankan misalnya tergiur untuk menghabiskan ke yang lain itu gimana? Oh, tidak disimpan sama aku dong duitnya. Oh, kamu jadi nyimpen duit itu justru ke Orang lain. orang lain. Jadi kalau kamu memang belum bisa, Nggak kalau bisa. misalnya itu kamu pegang. Nah, jadi mungkin buat kalian yang sama case-nya kayak Uli, kalian bisa nitipin tapi dengan orang yang benar-benar kalian percaya. Dan ya percaya itu kan dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, baru kita mempercayai seseorang soal keuangan. Karena itu penting sih. Karena segala sesuatu tuh bisa rusak hanya karena cuan. Oke, Uli ini bisa mengumpulkan uang kan tadi dari usaha. Yuhu. Dan gak semua orang bisa punya niatan untuk usaha gitu. Jadi kalau dari sisi kamu, sekarang yang kerasa itu Uli bisa beli handphone, bisa beli laptop itu karena dari usaha dia jualan masker. Yang terkini tuh ya. Nah, awalnya bisa kamu niatan untuk usaha ya, misalnya kadang ada orang yang kepikir aku kepikir pengen jualan ini, cuma ya udah sebatas itu doang. Nah, kalau dari kamu apa sih cara menjalankannya itu? Ya kan aku butuh barang tuh. Kalau aku nggak jualan ya nggak dapat. Jadi apa inspirasinya tuh apa kamu mendambakan sesuatu atau memang Ya gimana? karena mau beli. Jadi ya mungkin ini salah satu cara supaya aku dapat duit. Aku jualan. Awal kamu oke nih aku ikut reseller, jadi reseller itu apa yang pertama kali terpikir sama kamu? Jujur ya Mi, iseng sih awalnya. Justru awalnya iseng. Tunggu dulu, awalnya itu kan aku nggak niat buat beli HP sama laptop. Oh, Memang seiring berjalannya waktu ternyata duitnya kelihatan dan laptop dan HP aku rusak. udah mulai goyang. Ya udah, bisa nih dari jualan ngumpulin duit. Nah, jadi Li, selama 1 tahun kan udah nih kamu jualan. Nah, setahun ini kok bisa kamu tuh bisa konsisten? Terus awal mula kamu ngebangun jaringan kamu tuh gimana? Awal mulanya ya aku rantau nih ya. Circle aku kecil, bener-bener kecil ya. Iya sih, kita di Ya, sini gak banyak kenal nggak orang ada ya. banyak kenal orang. Jadi ya udah, kayak mana ya? Udah selesai. Ya udah dimulai dari teman-teman sih. Kayak misalnya nih aku awal mula banget jadi reseller, aku cuman pesan 10 piece yang travel size. Jadi yang Paling kecil ya. yang paling kecil. Nah dari situ tuh 5-nya aku bagiin ke teman-temanku. Bener-bener aku bagiin free gratis. Nanti posting ya follow ya IG jualan aku kayak gitu. Ya udah mungkin dari situ terus rajin-rajin aja ngepost, rajin-rajin buat story. Mau teman-teman pada bilang, ih si Uli nih storynya sih jualan aja. Aku mah bodo amat. Yang penting usaha gitu kan. Dan cuan masuk. Nah dari distributor juga ngasih apa ya? Trik. Ngasih Jalan. privilege privilege. kayak misalnya nih aku ngepost dan nge-tag distributor, nanti distributornya itu repost. Nah otomatis kan followernya distributor yang lebih banyak itu kan ngelihat Instagramnya
jualan yang ini bisa COD gitu. Dari situlah ada follower yang masuk gitu. Jadi memang di awal tuh kita butuh kayak istilahnya tuh bakar duit lah. Bener. Itu harus ya, nggak mungkin kita usaha terus ngerepotin orang lain, maksa orang lain tuh kan nggak bisa ya. Pas udah di post suruh pakai kan, terus gimana testimoninya, minta aja, nggak apa-apa. Tapi ya itu memang jujur kan. Ya jujur, kayak kamu kan ngasih ngasih testimoni ke aku, jujur banget. Aku orangnya bener-bener misalnya aku walaupun dalam ranah ngebantu temen, tapi memang misalnya ada yang kurang nanti pasti aku sampein ke dia, dan bagusnya ya aku sampein juga gitu. Terus kan pasti naik turun ya usaha ya, nggak mungkin naik terus. Fase terjatuh Corona. Kenapa Corona? Ya jauh banget. Misalnya nih mulai bulan ke-6 jualan tuh alhamdulillahnya tuh aku udah bisa ready stock itu 100 piece. Wow. Dari awalnya 10 doang. 10 doang. Nah, waktu Corona itu asli jeder gitu. Dari kayak naik roller coaster ya. Bener banget. Tapi kan tenang, abis itu naik nggak? Ya, amin. Ya gitulah. Jatuhnya gimana, kerasanya di kamu tuh apa gitu? Kan namanya Corona tuh bener-bener orang-orang tuh nggak mau keluar rumah, nggak mau COD. Jadi aku hanya dari Shopee ya, Mi. Karena aku ada Shopee juga. Dari akun Shopee. Tapi Shopee boleh disebutin nggak? Boleh. Boleh lah ya. Dari salah satu apa namanya ya? E-commerce. Nggak apa-apa ya, Indonesia. Ya oke. Ya udah, paling dari Shopee satu-satu. Terus mulai COD lagi itu mungkin aku Mei kali ya. Mei. Itu berapa lama sejak awal ada pandemi itu? Awal pandemi kan antara bulan Maret ya. Maret. Berarti selama Maret April tuh aku paling COD cuman 5 kali atau 6 kali doang. Berarti selama 2 bulan itu yang jatuh banget sih. Cara kamu bertahan di saat jatuh? Karena aku yakin badai pasti berlalu. Kitanya ya, badai pasti berlalu.